Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asun Bintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Saya kira ini menarik ya, karena kelihatan agak apa ini ya, patriotik, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha atau pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Dan ini tentu untuk berbincang ini tentu kami sudah mengundang salah satu pengusaha, yaitu pengusaha muda di Sulawesi Utara. Dan siapa dia tentu seperti biasa saya akan berikan kesempatan kepada Bung Nathanael Pepa untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nathanael Pepa, umur 28 tahun, baru mau masuk 29 tahun, bergerak di usaha bagian UMKM, terkhususnya bagian fashion potong rambut, dan juga bagian peternakan. Peternakan itu peternak daging babi. Ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat tentu, dan seperti biasa tentu untuk menyingkat waktu saya akan mengajak Bung Nathanael ya, atau ketua ya, untuk kita bincang-bincang terkait Siap. dengan keberadaan HIPMI di Sulawesi Utara. Ini mungkin saya ingin Bung Nathanael menginformasikan dulu apa sih HIPMI ini. Ini organisasi sudah lama dan ini organisasi profesi, organisasi para pengusaha muda, tapi saya kira tidak mengapa dibincang-bincang ini diinformasikan dulu apa sih ini. Ya, baik, terima kasih Toron Pebro yang sudah mengundang kali ini. Oke, baik. Ini sebenarnya sih kalau mau dibilang HIPMI ini organisasi bagi pengusaha muda. Atau lebih tepatnya wadah dan rumah bagi segala jenis pengusaha. Pengusaha itu bukan cuma mencakup UMKM saja, tapi di sini ada bagian pertambangan, peternakan, perikanan, dan juga migas dan lain-lain. Baru HIPMI juga ini memiliki peran besar dalam mengembangkan usaha-usaha tersebut. Bagaimana HIPMI ini menjadi penggerak? Kita harus bergerak melalui milenial yang berjiwa entrepreneur. Ya, ya. Bagaimana cara mencetak pengusaha muda dari entrepreneur tapi usaha muda? Tapi kita harus mendorong juga sebagai salah satu usaha mereka agar supaya terjadi inovasi dan kreatif. Mungkin kira-kira seperti itu saja. Iya, iya. Dan Ketua, ini kan di Sulut ini ya, sebelum kita bicara lebih lanjut, tentu saya ingin menginformasikan juga kira-kira berapa banyak ya si pengusaha muda yang ada di Sulawesi Utara, dan ini kan pandemi, kira-kira gimana ini dia? Kalau mau dibilang kan rata-rata juga ya banyak pengusaha kan pasti yang bonyok-bonyokan kan. Iya, iya, iya. Bonyok-bonyokan di saat pandemi. Kalau menurut data yang kita dapat itu sekitar kurang lebih 36.000. 30 ya, banyak Ya, juga sebenarnya. ya lumayan banyak. Iya, iya. Kalau Berarti untuk itu sudah masuk dengan UMKM ya? ya sudah semua. Sudah UMKM ya, iya. Sudah pokoknya itu yang 36.000 itu dari Bola Mongondo itu ada total sekitaran 12.000. Baru yang di Minahasa ada 5.000-an lebih. Baru Kota Manado itu sekitaran kurang lebih itu dia nggak banyak, 5.000-an. 5.000-an. Baru yang sisa ada beberapa persen yang Di bagian lain di di Sulut ya. bagian-bagian lain di Sulut. Mungkin kepulauan ya, Ya. atau Bitung atau apa Kalau ya. juga mau bilang di Sangir juga ya kurang lebih cuma 100-an lebih. Iya, iya, iya. Iya. Tapi gini, bagaimana Ketua, kan tadi dikatakan ya kasarnya ada 36.000, tapi kita tahu bersama dengan adanya pandemi pasti banyak yang berkurang ya, mungkin ya kita ya di range bisa aja tinggal di 18-20 ribu atau berapa lah. Tapi yang terpenting ini adalah saya kira bagaimana dari HIPMI sebagai kumpulan anak-anak muda pengusaha eh, mendorong mereka untuk kembali menggeliat, artinya melakukan ini seperti yang dikatakan tadi kan, melakukan inovasi kreatif, kemudian muncul lagi atau muncul ada yang baru-baru, gimana? Kalau sebenarnya kita di sini sih di HIPMI tujuannya mendorong lebih ke kayak apa ya mau dibilang? Kayak berikan pengarahan aja sebenarnya. Ya, ya. Atau binaan di saat kita ya misalnya contoh kan kita anak-anak muda pasti ada kongko-kongko lah. Ya, ya, ya. Pasti mereka kan ada minta saran Betul, ataupun betul.
ya ketua, mungkin kita pingin ini. Oh coba kita kolaborasi, kita main kolaborasi aja. Jadi bagaimana kita mau mendorong pada orang, kita bilang pasti ngoni di hati kecil itu ngoni pasti pikir oh usaha kecil. Ya. Sebenarnya kita bilang salah, kita lebih ke motivasi aja. Ya. Sebenarnya kita bilang Dan jangan. katanya kan sekarang nggak ada satu usaha yang bisa berjalan sendiri Ya. harus sama-sama. Jadi mungkin itu ya di Ya. kebersamaan. Karena Gimana itu, kita Ketua? juga kan kalau mau dibilang kan ini salah satu visi misi juga kolaborasi daerah untuk membangun Indonesia. Itu sesuai dengan visi misi juga dari ketum besar kita yaitu Akbar Himawan Buhari. Karena untuk membangun Indonesia harus ada kolaborasi dari daerah. Bagaimana kita berkolaborasi dengan daerah? Harus dari anak-anak muda. Yang pertama awalnya tidak menjadi entrepreneur. Setelah ada datang HIPMI mendorong, mempush mereka bisa menjadi entrepreneur. Benar. Habis dari daerah sudah jadi entrepreneur di daerah, kita kumpul, kita bagikan relasi untuk membangun Indonesia. Karena yang orang ketahui di pandemi 2019 itu penyokong pajak 10 terbesar itu UMKM. Urutan nomor 3 UMKM, penyokong pajak terbesar. Pajak. Artinya yang memberikan secerca menggeliat ya, Ya. perekonomian Indonesia tetap menggeliat. Ya, Ini dari UMKM, Ya. UMKM ini. Pokoknya yang mungkin UMKM. sebagian besar anak muda. Ya, pokoknya itu di usia bukan mau dibilang ya kita anak muda, mau dibilang ya kita harus berbangga hati. Ya. Tapi memang setelah survei yang kita survei ya dari pusat sampai ke daerah rata-rata umur 20 sampai 40. Yang ini ya, yang Karena usia produktif pemuda dan pemudi. dan berani berinovasi ya, melakukan kreativitas ya. Makanya kita di sini mendorong juga karena kan dorang ya ini pakai bahasa Manado, dorang bilang ketua, orang kok mau berusaha mar gengsi. Hah, gengsi dalam artian apa? Ya rata-rata kan orang Sulut kan rata-rata begitu. Cuma kita bilang kasih tinggal dulu itu gengsi. Coba ngoni bilang kita aja dulu, ini berbagai pengalaman sedikit. Iya, iya. Kita waktu dulu, kita petamang-tamang waktu di SMP, kaya raya. Waktu itu kita orang yang berkecukupan. Dalam artian mau makan apa? Kalau dorang kan suka lebe-lebe. Iya, iya, iya. Gini kita berbagi pengalaman for dorang. Kita bilang, kenapa kita boleh jadi sampai sekarang ini? Yang pertama adalah kita itu ada jiwa menumbuhkan wirausaha dari diri sendiri. Karena kita lihat kita teman-teman berkelebihan. Iya, iya, iya. Jadi kita pertama kita pikir ya sudahlah. Kita mau coba pertama kan waktu masih top-top jual gambaran. Ada tuh yang gambar-gambar itu ada nomor-nomor itu. Kita gunting-gunting. Jual di mana, di sekolah atau? Jual di sekolah. Di sekolah. Jual beli. Habis itu sudah berjalan 1 bulan. Ya pedagang biasa kan kalau di sekolah-sekolah di luar ada pedagang asongan kan. Iya, iya. Bilang, "Oi, barang-barang kita udah nggak laku nih." Setelah disurvei ternyata ada orang yang menjual. Dituduhlah saya, ternyata memang saya yang jual. Ya udah, setelah gitu, dimarah-marahin kita. Nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya udah, kita coba inovasi lagi. Itu apa, SMA, SMP? SMP. Luar biasa ya. SMP. Padahal kalau mau dibilang waktu dulu juga kan walaupun ada orang tua, Iya, iya, iya. ada opa masih hidup, tapi kan setiap masa ada umur dan ada masanya. Iya, iya. Itu dalam orang itu tersendiri, orang itu tersebut. Jadi kita pikir, ya cobalah kita berusaha sendiri dulu. Kalau sudah mampu, itu pakai angel card, orang tua. Tapi kan selama ini puji Tuhan nyanda. Puji Tuhan nyanda. Jadi itu motivasi for anak-anak muda. Maksudnya dari kita aja dulu jual gambaran dan pisang goreng. Iya, iya. Sampai dapat veto di sekolah. Mar itu kan setidaknya saudari usia dini. Tambah-tambah duit jajan. Melatih orang kan. Melatih orang untuk untuk berusaha. Berusaha ya. Dan kita pun, kalaupun kita mau minta ke orang tua, orang tua kasih toh, ini uang sekian. Tunggu Pak, kita buat dililan dulu. Jangan dikasih mentah-mentah begitu. Iya, iya, iya. Dalam artian, gini Pak. Contoh misalnya, ya nak minta-minta ya teman-teman sekalian, tapi orang tua meninggal. Toh, nak minta-minta. Iya, iya. Orang kita itu terbiasa dengan, nih, duit nih, sekian nih. Iya, iya. Udah. Selesai. Iya, iya. Bagaimana kita cara mau pikir otak? Tiba-tiba kalau kita susah, kita pasti butuh kredit. Iya.
Jadi gimana kita mau praktekkan itu dari sejak kita berusaha, kita bilang ke orang tua, Pak gini aja, daripada nih uang mentah, cuman ya bisa jadi usaha, bisa jadi hambalang, Iya. lebih baik kita ajukan kredit aja ke papa. Iya, iya, iya. Pak contoh Yang penting misalnya, ada usaha ya, kan, ada ini kan. ya Iya, iya, ada iya. usaha setidaknya kita bisa bisa itulah, bisa ketika susah berikut kan ada perbankan yang membantu sebagian Membantu, kan. iya. Ya. Jadi kita belajar berkredit dari orang tua. Artinya mau mengajak generasi muda untuk melakukan usaha apa saja dan tentu kreatif ya. Ya. Seperti dikatakan tadi, kalau tidak ada usaha, kan tidak ada modal, tentu kan ada orang ada misalnya ke bank, ada anggunan Ya, atau ada apa ya, anggunan apa bisa segala bisa macam. untuk menopang orang punya Ya, betul sekali. usaha ya, itu yang mau dikatakan. Dan ketua, ini kan di era apa ini, era online lah, era milenial, era apa, kan ada UMKM, ada usaha-usaha di online sekarang, dan itu kan tidak dilarang. Oh tidak. Ah, gimana ketua dengan banyak sekali kan sekarang kan, kalau dulu orang lupa bilang jual pisang goreng apa segala cuma lewat mulut, sekarang kan lewat Facebook, lewat sosmed. Ah, gimana? Itu bisa nggak di HIPMI mendorong itu? Kalau kita sih sekarang ini usaha apapun yang penting niat aja ya gitu dulu lah. Ya. Niat aja dulu. Karena istilah Soekarno bilang, berikan aku 10 pemuda untuk membangun. Bagaimana kalau pemuda itu dia malas-malasan? Bayangkan cuma mau jual online saja malas-malasan kan nggak mungkin. Iya. Makanya kita push terus. Anak muda ayo terus. Jangan lihat dari besar kecilnya. Walaupun besar itu pasti ya dari kecil dulu. Iya. Kalau usaha dari kecil itu sekecil apapun, namanya kamu berusaha, kamu istilahnya kamu udah biarpun kecil, kamu udah bayar karyawan, tetap kamu bosnya gitu loh. Owner, ya. Ownernya. Walaupun pendapatan per hari cuma 150, 200, tapi kan lu itu bosnya loh. Iya, Istilahnya lu iya, itu iya. bosnya. Betul. Jangan lihat ada rupa kayak kita sekarang, ada orang lihat, wih, bapak ini keren, bro ini keren, ada kandang babi gini, Ada ini, iya. ada barbershop, ada ya kebetulan, tapi ya kebetulan juga kita kan manusia yang istilahnya waktu dulu kita pelit dimakan, dapat jajan dari orang tua, dapat duit dari kita pe hasil berjualan, kita biar susah kipuru kita mesti pulang mau makan di rumah, jadi kita tabung. Yang di ini ya. Jadi sampai rupa sekarang no, maksudnya setidaknya nang apapun tuh kita mau baking boleh sekarang nang. Iya. Cuma orang ada batasan-batasan tertentu. Ya mungkin begitu saja sih sebenarnya. Tribunar, saya kira menarik ya apa yang diutarakan oleh Ketua HIPMI. Sebenarnya menginspirasi generasi muda, pengusaha muda, bahwa saya tersiratnya bahwa Bung Nathanael ini mau mengatakan bahwa anak-anak muda ini silakan berkreativitas ya, berinovasi bahkan, dan ternyata ini kalau dikatakan ya bahwa Nathanael ini Bung Ketua dari sekolah SMP so ada jiwa entrepreneur kan, entrepreneur. Ini saya terkesan di situ. Ini mungkin di keluarga gimana? Apa memang hobi, ada apa ya? Ada ini jadi pengusaha atau gimana? Kan ini soal kultur juga kan? Gimana? Kalau kita pribadi sih, kalau menurut saya pribadi ya kita lihat dari opa dulu. Opa itu birokrat. Oh, sebenarnya birokrat ya. Baru kalau misalnya orang tua, kalau dari papa dia kan kerja di corporate Ya. Kalau orang tua ya puji Tuhan ASN. Terus ada yang tanya, kenapa anak lari sendiri? Iya. Kenapa memilih pengusaha bukan ASN atau bankir? Karena begini. Gimana ini? Karena begini, teman-teman anak muda yang perlu kita ketahui, ini kita sebagai anak muda itu kadang bangun pagi susah. Ya. Bangun pagi susah. Kalau orang jadi budak corporate istilahnya, Maaf, jadi budak corporate, otomatis orang ikut aturan di ikut ini. aturan. Iya, lu punya jam 7 lu jam 7 harus nyampe. Iya dong, kalau enggak dipecat Kalau enggak dipecat pasti itu Iya, SP1 2 3 dan iya, sebagainya. iya. Kalau kita jadi entrepreneur, lu yang tentuin waktu. Iya. Contoh misalnya karena lu yang bos ya, kan. Karena makanya kita bilang kan tadi, sekecil apapun usaha,
lu yang bosnya. Ya. Kalau kita kerja di corporate atau ASN, kita kan ada atasan. Iya. Berarti ikut aturan. Iya, ikut aturan. Dia yang bikin tuh aturan. Ya, kalau kita yang bikin aturan karena kita pengusaha. Pengusaha, iya betul betul. Itu yang ini ya bayangan Ya. pikir ya. Karena kan Kemudian tuh pikir-pikir juga, aduh mau jadi ASN, pensiun umur 56-60. iya. Perbankan 55 sampai 60. Kalau orang berwirausaha Ini ada pensiun. sampai 100 tahun pun nggak pensiun. Udah pensiun. Iya. Iya. Dan orang atur sendiri DP income, outcome, Income. orang Iya, atur iya. sendiri. Begitu. Tapi luar biasa ya. Ini Nathanael ini sudah dari memulai usaha dari usia muda kan Ya. sebenarnya, sehingga ketika di usia-usia yang sudah ini hampir 30 tahun, 28 29 Ya, tahun jalan sudah 29. katakanlah usahanya sudah sangat berkembang, sehingga artinya orang bilang ini anak memulai lagi dari awal Ya. kan, karena memang so ini, dan itu tidak mudah. Tidak mudah, tapi ketua ini kan ada orang yang berani ketika ada momen tertentu, ada momentum tertentu jadi. Ada mungkin yang berani ketika dengar inspirasi tadi dari ketua, ketika orang bincang-bincang bahwa kita mulai dari menjual di usia ini, walaupun sebenarnya kalau lihat dari keluarga diutarakan tadi, ketua keluarga nak berkekurangan, keluarga cukup, tapi memang merasa passionnya di usaha kan. Nah, sekarang ini ketua selain menjadi pengusaha, sekarang menjadi pimpinan, jadi ketua. Jadi ada tanggung jawab moral untuk mendorong mengembangkan ini organisasi. Jadi sudah boleh pikir for usaha sendiri ini. Ya, betul. Mesti ada berpikir bagaimana mengembangkan tuh usaha anggota dan masyarakat. Iya, anggota dan masyarakat itu gimana mungkin yang harus dilakukan untuk sehingga apa yang ketua baking di perusahaan ketua ini menular ke organisasi. Nah, apa yang orang mulai baking? Kalau kita, program Jono kan ada program. Kalau kita pribadi sih mau bilang perusahaan, kita sampai sekarang tidak ada perusahaan. Maksudnya perusahaan itu kok dapat berupa besar sekali kan, itu maksudnya usaha lah itu tuh kayak gimana ya mau bilang, sampai bayangan besar saya kayak gedung loh bayar pajak miliaran begitulah. Tapi kalau sekarang kan ini, sudah model dulu bilang begitu iya, kan, sudah ini kan kita sekarang boleh kerja dari rumah di mana saja. Iya. Kalau kita sih secara pribadi HIPMI itu ya program kita ini sih menaikkan UMKM agar bisa naik kelas. Iya. Baru yang kedua itu seperti tadi, lebih nge-push lagi ke anak-anak muda. Iya. Dan jangan berkecil hati kalau usaha kecil ya. Mohon maaf kata, kalau mau usaha kecil kan itu lama-lama kan kita tampung bisa jadi bukit. Betul. Jadi lebih ke itu sih, lebih ke program UMKM naik kelas sama memotivasi anak-anak muda. Ya. Ketua, ini kan begini, harus kita juga harus melihat kan misalnya di kampus-kampus itu saya kira salah satu potensi juga kan. Gimana HIPMI, namanya kan Himpunan Pengusaha Muda, berarti kan lekat juga dengan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Gimana ketua dan teman-teman mau mendorong anak-anak muda supaya mau jadi entrepreneur, mau mandiri, karena itu yang didorong juga oleh pemerintah sekarang. Kalau semua mau jadi ASN, semua mau ini, pusing pemerintah ini dia. Susah juga. Ini. Jadi gimana usaha itu ketua? Jadi sekarang kita ini di HIPMI ada salah satu program tambahan. Sebenarnya saudari dulu, cuman yang dulu kan itu agak nggak aktif. Jadi sekarang kita mau menumbuhkan lagi ini yang namanya HIPMI PT. HIPMI Perguruan Tinggi. Jadi di mana kita ini HIPMI membina anak-anak perguruan tinggi agar bisa menjadi entrepreneur di usia muda. Karena melihat dari pengalaman, ya contoh saya pribadi, melihat dari pengalaman itu kita saja lo bisa dong. Ada menumbuhkan wirausaha itu dari usia muda. Masa ini anak-anak muda kong torang so masuk dengan HIPMI dengan berbagai fasilitas yang torang sistem kolaborasi. Kong ini nak mau jadi pengusaha, kong bikin jadi beban for pemerintah kan percuma. Iya tuh, maksudnya orang juga itu mau masuk di HIPMI PT itu di perguruan tinggi seperti itu kira-kira. Ini rencananya apa, kan mau masuk nak sembarangan juga tuh. Caranya gimana? Kan tentu mungkin ada mau kuliah umum atau gimana biasanya strategi untuk masuk di kampus.
Kalau kita sih sekarang kalau untuk pola masuknya ya, Iya. pola masuk kita juga pakai sistem ya, karena kan sekarang kan yang kita mau masuk itu di Unima, De La Salle, UTSU dan Unsrat. Dari keempat kampus ini otomatis kan mesti ada koneksi. Iya. Koneksi itu kita Jaringan pakai lah ya, untuk ini. kita pakai dosen yang ada. Ya. Lupa contoh, saya ini lulusan S1 manajemen Fakultas Ekonomi di Unsrat. Otomatis kita ada beberapa kenalan yang dosen di situ yang kita kenal. Jadi kita pakai jalur di situ melalui kuliah umum, entah mau talk show, Iya, iya. baru bikin bazar kah di kampus, atau bikin contoh kayak gimana ya mau bilang, kayak rolling show lah Ya, di kampus. ya, ya. Tapi kalau untuk rolling show kayaknya kita lihat belakangan ini udah nggak efektif. Iya. Karena rolling show ini kan kelihatan sombong. Karena kan ini Banyak di aksinya aja ya. banyak di aksi, padahal eksekusi kurang. Sedangkan kita di daerah ini di Sulut, kita mau setelah kita kolaborasi, kita harus eksekusi Ya, ya. supaya ada tindakan yang lebih lanjut dan tepat sasaran tentunya. Mungkin seperti itu sih kalau untuk kita sekarang ini. Tapi ketua, ini banyak tidak misalnya anak-anak yang berstatus atau teman-teman yang masih berstatus mahasiswa tapi sudah ikut-ikut di HIPMI, usaha atau apa? Kalau sekarang sih banyak yang ikut, makanya saya yang bilang tadi, kalau di HIPMI ini banyak yang dari fakultas yang ikut. Ya. Bilang makanya ini struktur kan sekarang masih full. Bilang gimana kalau jadi binaan kita aja. Dalam artian kalau kalian mau usaha, dibina kita, nanti kita jalur. Misalnya contoh kan rupa semacam yang kemarin itu, ketum kita kan Akbar lagi memperjuangkan undang-undang tentang pengusaha muda. Nah, itu di situ juga begitu. Ada nanti di situ anak-anak yang baru mau lulus kuliah, kan mereka nggak punya modal tuh. Ya, ya, ya. Jadi mereka kan cuma hanya modal ijazah doang. Gimana itu ijazah bisa tembus menjadi uang? Itu nanti diperjuangkan di situ. Seperti ketum bilang tadi, nanti perjuangkan ada undang-undang tentang kewirausahaan. Tapi kalau untuk sekarang, kalau anak-anak yang mau berusaha, lebih bagusnya kalau ada usaha orang tua pakai dulu. Kalau nggak ada, kumpul-kumpul doi dari kecil-kecil sampai sopas, bawa betul itu. Boleh ini ya. Jadi ada beberapa cara sebenarnya ya. Ada beberapa cara bisa apa ya? Membantu orang tua dulu, kemudian secara berlahan tentu usaha ketika pengalaman ya. Iya, Ada betul. juga yang rupa Bung Nathanael tadi, artinya ya memang coba usaha dari awal sehingga modal setelah ini dan apa tadi Bertabung, no, bertabung, DP. kemudian apa itu bisa juga kan mengajukan kredit apabila Ya. kurang ada, asal ada modal, no, misalnya Ya. kalau ini apa istilah menganggunkan ini atau apalah ya, itu kan bisa sebenarnya ada. Kalau sekarang juga kita sudah kolaborasi dengan 2 perbankan. Oh sekarang HIPMI ya, HIPMI sudah kolaborasi dan sudah MOU juga. Jadi ini mau bilang ke teman-teman, misalnya ini pelaku UMKM yang sudah berjalan 6 bulan sampai 1 tahun. Nanti kita kasih rekom. Yang pertama itu kita kerjasama dengan Bank Sulut. Otomatis kan Bank BPD kan Iya, daerah. iya, iya. Baru kedua ini kita mau sinergitaskan dengan BUMD. BUMN. Tadi kan BUMD. Jadi kalau misalnya teman-teman ada usaha untuk jalur KUR yang sudah ada usaha dari 6 bulan sampai 1 tahun, nanti bisa hubungi ke kita bisa siap membantu. Yang penting nama nabi checking, yang bersangkutan itu usaha jelas dan Iya. domisili jelas. Nanti kita bantu. Sekarang yang kita bantu dari sejak kita MOU 2022 kalau nggak salah. Kita MOU kemarin, yang sekarang kita per bulan ditargetkan itu 10 pengusaha muda. Tapi sekarang ya puji Tuhan per bulan itu bisa melebihi, bisa 15 sebulan. Dalam rentan waktu dari 2022 itu dari pertengahan tahun, bulan Maret atau April. Jadi sekarang hitung no, dari bulan Maret itu sampai sekarang so ada 15 pengusaha muda tiap bulan yang orang sebesar DP usaha. Usaha ya.
Bukan cuma kalau mau mencetak kita rasa cetakan itu juga perlu sebenarnya, tapi memperbesar dulu lebih bagus. Karena Apa ada yang sudah ada ya itu orang kalau bantu. mencetak sudah banyak yang mencetak, tapi usaha yang sudah ada yang mau suka jadi besar itu kurang. Kurang. Kalau percetakan banyak, kalau mau cetak-cetak usaha banyak, boleh orang mau bikin sebagainya. Tapi kalau usaha yang sudah ada, mau bikin lebih besar lagi atau orang mau suka berkembang, rata-rata ya kalau kita daerah timur kayak begitu. Susah juga untuk berkembang kan. Berkembang, iya, iya. Jadi kita di situ HIPMI juga salah satu peran juga itu. Membantu juga akses permodalan, tapi bukan pakai doi kas HIPMI. Pakai tetap dari perbankan. Perbankan. Iya. Artinya soal jejaring ini Ya, kan jejaring. karena artinya mau dikatakan bahwa kalau nggak masuk di HIPMI ada kemudahan Ya. ketika melakukan pinjaman, tentu ada HIPMI yang ya katakanlah semacam penjamin atau Ya, jadi dipercaya lah ya istilahnya karena jembatan masuk lah. jembatan ya. Jembatan. Gini, Bung Nathanael, ini era saat ini gimana dengan usaha-usaha, apakah baik? Artinya begini, orang pengusaha Sulut, pengusaha muda Sulut, kemudian connecting dengan Jakarta atau daerah-daerah lain untuk berusaha gimana? Bagus nggak sekarang? Kalau saya pribadi sih kalau mau lihat, memang ada beberapa yang memang bagus. Tapi itu kembali lagi di pertama, bagus tapi gengsi. Dalam artian usaha kecil mau berkolaborasi menjadi besar itu dorang gengsi karena, aduh dari kecil dorang so besar, minder kan? Minder, Otomatis. Kang. Kalau for kita lebih baik jangan, karena kita di HIPMI itu penjalur. Jadi mau suka mau dari kecil mau jadi besar, harus dari kecil dulu. Makanya banyak ada yang gengsi. Maka dari itu ya, mudah-mudahan itulah. Kita juga mau bikin perubahan, tapi dari anak-anaknya sendiri juga tuh yang mesti mau. Artinya bangun kepercayaan tentu dari pribadi Ya, masing-masing pribadi kan, masing-masing. dari pribadi Kamu masing-masing bilang untuk koneksi, kita juga ada koneksi. ya, ya. Ada malahan yang kemarin sudah dikasih koneksi. Kemarin sempat mau ekspor rendang ke Singapura kalau nggak salah. Tapi standar yang dari Singapura kasih, ada yang pengusaha yang kita sudah kasih jalur, dia nggak bisa mencukupi kuota mencukupi tersebut. kuota, nak mampu ini ya. Terus dari pengusaha itu bilang, kita nggak mau sebut nama, Ya, ya, jangan ya, kita ya. berteman juga toh. Iya, iya, jangan. Ketua, boleh nggak itu standar kasih turun sedikit? Waduh, kita bilang nggak bisa bro. Orang yang tentukan itu tuh. Masalahnya ini kualitas barang impor itu harus sesuai standar. Masa dari standar mau diturunin, otomatis jadi busuk dong barang itu. Nggak bisa, kita bilang nggak bisa. Kita udah kasih jalur, nggak mungkin kita mau suruh kasih turun lagi. Betul, betul. Apa itu ya contoh-contoh lah. Kalau ekspor banyak juga, boleh juga. Tapi gimana? Pemerintah sangat membantu nak dengan usaha orang saat ini. Pemerintah sampai sekarang kita acungi. Kalau ada 4 jempol, tapi jempol 4. Karena begini, sejak pemerintahan ODSK itu semua usaha, mau dia usaha UMKM yang berbasis contoh, kayak mau dibilang ya cuman berusaha boba-boba, Iya, iya. baru usaha online, itu pemerintah bantu. Makanya kita kolaborasi pemerintah dan perbankan daerah juga. Makanya ya kita salut, acungi jempol lah, kalau boleh 4 jempol lah. Iya, iya, iya. Kalau boleh ya Pak 3 periode Jo. Ini menarik ya, artinya sebenarnya ini peluang dari dunia usaha karena dikatakan tadi bahwa kita sini bersinergi berarti ya, bersinergi bahwa dari kalangan dunia usaha, dari pemerintah, perbankan sangat bersinergi untuk membantu pengusaha terutama pengusaha muda untuk menjadi lebih besar ya, dia punya usaha lebih besar, membuka peluang-peluang ya, membuka peluang-peluang usaha di situasi yang saat ini ya, di situasi saat ini. Ini apa sebenarnya yang dari tadi sudah bilang ya, petorang salah satu kendala apa yang bilang tadi gengsi ya, budaya gengsi ya nak cukup standar. Ya, jadi sebagai contoh tadi ada standar, kau minta turun standar, ini kan nggak mungkin ya. Harusnya yang dibikin adalah kalau standar begini orang bikin lebih tinggi lah, supaya minimal standar sama di standar ini, 50 jangan jadi 40. 40. Bahkan bisa jadi 6. Kalau apa lebih bagus tambah 60 70, kalau boleh 100. Iya, supaya kan orang artinya mau dikatakan orang harus bersaing dong ya. kan. Menunjukkan bahwa pengusaha Sulut, usahawan Sulut ini
boleh bersaing dengan Ya, di dengan pengusaha-pengusaha nasional lain. maupun internasional Internasional. internasional ya. Dan dikatakan tadi sekali lagi bahwa dunia usaha sulut saat ini boleh dikata berkembang juga karena dibantu juga oleh pemerintah. Pemerintah artinya ada usaha-usaha yang ini ya. Tadi selain itu kemudian dikatakan tadi bahwa di dunia kampus juga ya, Ya. lagi dilakukan usaha. Mungkin yang sekarang gini, kan DPD HIPMI Sulut tidak mungkin bergerak semua ke 15 kabupaten kota sehingga bilang butuh kaki di kabupaten kota. Gimana HIPMI di kabupaten kota? Kalau kita sekarang yang terbentuk ada 11 kabupaten kota. Yang pertama itu dia pertama di Bola Mongondo, baru Tomohon, Manado, Bitung, Minsel, Minahasa, pokoknya dan lain sebagainya lah. Makanya kita ini ada dari beberapa ketua umum ini yang dari kabupaten kota. Sama yang saya bilang tadi, tetap kita membangun jejaring kolaborasi. Jadi misalnya ada kolaborasi itu kan bisa kita turunkan ke daerah-daerah. Jadi misalnya itu kalau orang bahasa kok di ini BPC, BPC, Badan Pengurus Cabang. Jadi dari BPC itu misalnya contoh ketua BPC Bitung contoh. Oh kita punya jalur nih misalnya bermain di ikan. Ya sudah kita kasih ketemu yang pemain ikan tersebut ke BPC Bitung. Baru ada yang bermain di Kopra, contoh di Kota Mobago. Ya kita kasih ketemu mereka. Nih kita punya teman rekanan atau dan sebagainya. Kita kasih ketemu ke ketum di sana BPC. Nih Tum, ini yang pemain ini. Jadi kita begitu terus, kolaborasi terus. Connecting ya, Connecting terus. antara jejaring ya, Ya, antara jejaring ini terus. ya. Dari 15 kabupaten kota sudah ada 11 ya yang Ya. ini ya. Berarti ada 4 yang menjadi PR lagi dari ketua dan Sebenarnya kawan-kawan. sebenarnya sudah ada tapi sudah di caretaker. Lagi dalam berproses maksudnya ya. Ya. Nah, itu saya kira Masih alot lah. biasa lah ya dalam organisasi Ya. pasti ada proses, Ya, ada ada dinamika proses, ya. dinamika yang ada. Ada dinamika dan tandanya berarti organisasi ini jalan bergerak. Ya, Kalau nggak ada dinamika berarti jadi tantangan. Ya, berarti jadi dia, tantangan juga sebenarnya. Jadi tantangan juga ya. Ini saya ingin bertanya, mungkin terakhir tadi sudah dikatakan ke Bung Nathanael kenapa memilih pengusaha tadi sudah di ini di HIPMI ini saya sudah dikenal ya secara nasional. Selain juga pengusaha, juga banyak sekali pengusaha-pengusaha yang kemudian menjadi pengusaha politisi ya, pengusaha-pengusaha. Kalau tidak salah kalau saya sebut secara nasional misalnya Erwin Aksa dulu kan dia Ya, mantan HIPMI ketua umum, kemudian beralih ke salah satu parpol, kemudian ya pengusaha politisi sekarang di Dewan kalau tidak salah. Ke Bung Nathanael selaku ketua DPD gimana? Ini kan menuju pemilu 2024. Apakah tertarik dengan politik atau ada godaan-godaan di politik atau gimana? Ya kalau kita pribadi banyak yang tahu Stono. Banyak saya tahu. Banyak yang tahu tuh. Kita tertarik Ya. tertarik masuk politik. Baru terus ada orang bilang politik itu kejam kalau mau masuk. Terus kita bilang lebih kejam lagi kalau kamu tidak masuk dalam politik. Jadi mungkin ya kalau mau dibahas politik, teman-teman mana tahu tuh. Iya. Kalau kita sudah seperti itu. Iya, artinya masuk ya sudah di ranah politik. Sudah di ranah politik Ya. dan saya kira itu keuntungannya pengusaha, tidak dilarang untuk masuk di. Kalau PNS kan ada dia punya ada aturan yang ada ya. Jangan. Tapi saya kira di dunia usaha kan ini banyak seperti yang saya katakan tadi, di kalangan usaha suatu hal yang biasa ketika menjadi berkiprah di dunia politik. Betul. Ya. Dan Tribuner saya kira bincang-bincang ini tentu banyak hal lagi ya yang harus diutarakan, tapi kita dibatasi dengan waktu. Dibatasi dengan waktu, Bung. Nanti next time lah. Ya. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini saya ingin bertanya mungkin ada closing statement terkait dengan harapan dari Bung Nathanael selaku Ketua DPD HIPMI Sulut. Apa yang menjadi harapan ke depan ya? Kalau menjadi harapan besar saya mudah-mudahan
anak-anak muda lebih terpacu lagi untuk berusaha. Karena mumpung umur masih muda, kalau umur setua sudah bisa mau setidaknya sudah bisa bekerja lah, Leluasa ya. leluasa. Jadi kita harap anak-anak muda lebih terpacu lagi dalam berusaha, lebih giat lagi dalam berusaha, karena rata-rata di sini fasilitas semua ada. Kalau mau dibilang semua ada, dari pemerintah, perbankan, organisasi, maupun organisasi pemuda dan lain-lain itu sudah ada semua. Jadi lebih giat lagi lah setidaknya lah kalau for kita, karena anak-anak muda itu sebenarnya pendorong. Karena kan orang ada dari generasi yang tua, kita adalah generasi yang seterusnya, yang selanjutnya yang sekarang kita berjalan ini. Ya. Jadi mungkin itu saja sih Ya. kalau dari kita pribadi. Ya. Dan Tribunar semikian bincang-bincang dengan Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Utara, Nathanael Pepa, Sarjana Ekonomi, dengan topik pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih ke Bung Nathanael. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribunars yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.